Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Pada suatu hari, kota Baghdad kembali gempar dengan kedatangan orang asing. Orang asing tersebut dikenal sebagai orang ateis yang suka menantang orang-orang untuk berdebat mengenai keberadaan Tuhan. Dengan penuh kesombongan, ia berkata di tengah pasar, "Mana orang yang paling pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaan kalian tentang Tuhan adalah omong kosong." Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti dan maju ke depan. Ia tersenyum santai sambil berkata, "Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantangan." Orang asing itu memandang Abu Nawas dari atas sampai bawah dengan penuh ejekan. "Kau, penampilanmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak perlu tampang pintar untuk menggunakan akal sehat. Baiklah, mari kita mulai." Orang asing itu melontarkan 3 pertanyaan. 1. Jika Tuhan memang ada, kenapa aku tidak bisa melihatnya? 2. Jika kalian mengatakan Tuhan tidak butuh makan dan minum, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak membutuhkan energi untuk bertahan? 3. Jika setan terbuat dari api, bagaimana mungkin mereka akan disiksa dengan api di neraka? Bukankah api tidak bisa menyakiti api? Kerumunan di sekitar mulai bergumam. Bahkan Baginda Raja yang hadir pun merasa ragu. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Ia menjawab pertanyaan pertama dengan mengambil segenggam pasir dari tanah dan melemparkannya ke wajah orang itu. "Aduh, apa yang kau lakukan?" seru orang asing itu. Abu Nawas menjawab, "Kau merasa sakit bukan? Tapi kau tidak bisa melihat rasa sakit itu, sama seperti kau tidak bisa melihat Tuhan. Tapi keberadaannya bisa kau rasakan." Kemudian untuk pertanyaan kedua, Abu Nawas menyalakan sebuah lilin dan berkata, "Lihat api ini. Apakah dia butuh makan dan minum untuk tetap menyala? Tidak. Begitu pula Tuhan. Ia tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan makhluk hidup untuk ada." Terakhir, Abu Nawas menjawab pertanyaan ketiga. Ia mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke atas bara api. Bara itu langsung redup dan padam. Abu Nawas berkata, "Lihatlah, api bisa dihancurkan oleh sesuatu yang juga berasal dari tanah. Maka tidak mustahil jika setan yang terbuat dari api dapat disiksa dengan api pula." Orang asing itu terdiam, wajahnya merah padam karena malu. Sementara kerumunan bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Kepercayaan kami bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga iman. Kau mungkin tidak percaya, tapi itu bukan berarti kebenaran tidak ada. Sama seperti kau tidak melihat angin, tapi kau merasakannya." Orang asing itu akhirnya mengangguk kecil. "Aku akui jawabanmu masuk akal." Ia pun pergi dengan rasa malu, dan masyarakat Baghdad kembali memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa kesal kepada Abu Nawas karena sering dipermalukan olehnya di depan para pejabat istana. Meski raja sebenarnya menyayangi kecerdikan Abu Nawas, ia ingin memberinya pelajaran. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Kau harus mencari seekor kuda terbang untukku. Jika kau gagal, maka aku akan memenjarakanmu." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri, meskipun tahu tugas itu mustahil. "Baik tuanku, beri aku waktu 3 hari untuk mencarinya," jawab Abu Nawas. Selama 3 hari, Abu Nawas hanya bersantai di rumah tanpa melakukan apapun. Pada hari ketiga, ia datang ke istana dengan langkah santai. Raja langsung bertanya,
Mana kuda terbangku, Abu Nawas? Jangan bilang kau gagal. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Tuanku, aku sudah menemukan kuda terbang, tapi sayangnya kuda itu berada di negeri yang jauh dan hanya raja yang sabar yang bisa mengendarainya. Jadi, izinkan aku membawa kuda itu kemari, tapi aku butuh uang yang sangat banyak untuk membayar pemiliknya. Raja yang merasa tertipu berkata, Abu Nawas, kau ini sedang mempermainkanku ya? Dengan santai Abu Nawas menjawab, Tuanku, bukankah sejak awal tugas ini hanyalah untuk mempermainkan akal sehat? Mana ada kuda yang bisa terbang? Jika aku berhasil mencarinya, bukankah itu sama mustahilnya dengan tugas yang kau berikan? Raja pun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar, Abu Nawas. Lagi-lagi kau berhasil mengakaliku. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kecerdasanmu. Dan kau selalu menang. Sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Meskipun terkadang ia merasa jengkel, namun ia tahu bahwa istana akan selalu hidup dengan kecerdasan Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas menunjukkan bahwa akal sehat dan kebijaksanaan dapat mengatasi situasi yang sulit. Bahkan tugas yang tampak mustahil, ia mengerjakannya. Pentingnya berpikir kreatif dan tidak mudah terjebak dalam tantangan yang tidak masuk akal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sebuah warung kopi yang sederhana, Abu Jahil duduk bersama beberapa temannya sambil memegang selembar peta besar. Matanya berbinar penuh semangat. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat kebingungan. Saudara-saudaraku, seru Abu Jahil sambil mengangkat peta ke udara. Aku yakin bahwa bumi ini datar. Lihat saja peta ini, tidak ada yang bulat di sini. Semua datar seperti roti pipih. Orang-orang pun mulai berbisik. Ada yang setuju, ada pula yang menahan tawa. Di sudut warung, Abu Nawas yang sedang menyeruput teh mendengar keributan itu. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Ada apa ini, Abu Jahil? Tanya Abu Nawas dengan senyum tenang. Abu Jahil bersemangat menjelaskan, aku yakin bumi ini datar. Kita tidak pernah jatuh dari bola raksasa itu. Dan kalau bumi ini bulat, seharusnya air lautan tumpah keluar angkasa. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya, baiklah, kalau begitu bagaimana dengan bayangan bulan saat gerhana? Mengapa bentuknya selalu melengkung seperti cakram yang bulat menutupi matahari? Abu Jahil mulai menggaruk kepalanya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang lain di langit, katanya ragu-ragu. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Jadi menurutmu ada benda misterius di langit yang bentuknya bulat? Kenapa bukan bumi ini sendiri yang bulat? Orang-orang di warung pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil merasa terbojok, tetapi ia tetap mencoba berargumen. Tapi Abu Nawas, kalau bumi ini benar-benar bulat, kenapa kita tidak pernah merasa seperti berjalan di atas bola? Aku merasa permukaan bumi ini datar, ujar Abu Jahil. Abu Nawas menepuk pundak Abu Jahil dengan lembut. Wahai Abu Jahil, bumi itu begitu besar hingga lengkungannya tidak bisa kamu rasakan. Kalau kamu berjalan di atas semangka raksasa sebesar gunung, kamu juga akan merasa permukaannya datar. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semangka itu tetap bulat. Mendengar penjelasan itu,
Abu Jahil pun terdiam. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kamu memang terlalu cerdik." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tidak perlu menyerah Abu Jahil. Ilmu itu ilmu itu seperti perjalanan panjang. Teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. Tapi ingat, pastikan argumenmu sekuat gravitasi, bukan seperti debu yang ditiup angin." Semua orang di warung pun tertawa, dan akhirnya Abu Jahil ikut tertawa bersama mereka. Meskipun kalah debat, ia merasa mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh kebingungan. Kali ini, ia membawa sebuah buku tebal bergambar monyet, manusia purba, dan monyet modern di sampulnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara lantang, "aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas yang sedang menyirami tanaman di halaman menoleh dengan senyum kecil. "Ada apa Abu Jahil? Wajahmu seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong." Abu Jahil menepuk-nepuk buku yang dibawanya. "Aku baru saja membaca buku ini Abu Nawas. Di dalamnya tertulis bahwa manusia berasal dari monyet. Apa menurutmu itu benar?" Abu Nawas tertawa kecil lalu mengusap janggutnya. "Ah, pertanyaanmu menarik sekali. Tapi sebelum aku jawab, katakan dulu, kenapa kamu tertarik dengan hal itu? Jangan-jangan kamu merasa seperti monyet purba?" Abu Jahil merengut. "Bukan begitu. Aku hanya penasaran. Kalau benar manusia berasal dari monyet, kenapa masih banyak monyet di dunia ini? Kenapa mereka tidak semua berubah menjadi manusia?" Abu Nawas tertawa lebih keras. "Itu pertanyaan bagus Abu Jahil. Baiklah, mari kita pikirkan bersama. Jika kamu menanam biji mangga, apa yang akan tumbuh? Pohon mangga atau pohon apel?" "Tentu saja pohon mangga," jawab Abu Jahil. "Nah, begitu juga dengan evolusi. Evolusi bukan berarti semua monyet berubah menjadi manusia. Mereka hanya memiliki nenek moyang yang sama di masa lalu. Seperti pohon mangga ini berasal dari satu biji, tetapi cabangnya bisa berbeda-beda." Abu Jahil menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu manusia dan monyet itu seperti cabang yang berbeda dari pohon yang sama?" Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali. Tapi ingat, ini adalah teori ilmiah, bukan dalil agama. Dalam agama, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah. Jadi, jika kamu bertanya apakah manusia berasal dari monyet, jawabannya tergantung pada sudut pandangmu, ilmu pengetahuan atau agama." Abu Jahil semakin bingung. "Jadi mana yang benar Abu Nawas? Ilmu pengetahuan atau agama?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Wahai Abu Jahil, kebenaran itu seperti koin dengan dua sisi. Kadang ilmu pengetahuan membantu kita memahami ciptaan Tuhan, dan agama membantu kita memahami tujuan hidup. Jangan berpikir bahwa keduanya harus saling bertentangan. Sebaliknya, gunakan keduanya untuk menjadi manusia yang lebih baik." Abu Jahil terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kenapa aku masih merasa mirip monyet? Apakah ini karena wajahku?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari bangku. Abu Jahil, itu bukan karena evolusi. Itu karena kamu terlalu sering memanjat pohon untuk mencuri mangga di kebun tetangga." Mendengar itu, Abu Jahil pun tersipu malu dan akhirnya ikut tertawa bersama Abu Nawas. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Suatu hari, Baginda Raja memberikan tugas baru kepada Abu Nawas. Ia diperintahkan untuk menjaga gudang penyimpanan kerajaan pada malam hari. Pekerjaan ini mengharuskannya untuk tetap terjaga sepanjang malam demi memastikan keamanan gudang. Pada awalnya, Abu Nawas ragu untuk menerima tugas ini karena ia terbiasa tidur di malam hari dan menjalani aktivitas di siang hari. Namun, ketika raja menjanjikan bayaran yang besar, Abu Nawas pun setuju untuk menjalankan tugas tersebut. Sejak saat itu, setiap malam ia berjaga di gudang, dan akibatnya pada pagi hari ia tidak lagi pergi ke hutan seperti biasanya. Tetangganya yang biasa pergi bersamanya ke hutan mulai menyadari perubahan ini. Ia melihat bahwa Abu Nawas seringkali bangun kesiangan, tidak lagi berangkat ke hutan seperti dulu. Tetangganya merasa khawatir bahwa kebiasaan baru ini akan membawa dampak buruk bagi Abu Nawas. Suatu pagi, tetangga tersebut datang menemui Abu Nawas untuk memberinya nasihat. Dengan nada yang serius ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa sebaiknya kita bangun sepagi mungkin?" Abu Nawas yang masih mengantuk pun bertanya, "Kenapa memangnya?" Tetangganya tersenyum dan berkata, "Seperti kata pepatah, orang yang bangun kesiangan rizkinya bakal dipatok ayam." Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum kecil dan menjawab, "Maaf kawan, tapi aku tidak yakin bahwa bangun pagi akan membawa manfaat untukku. Lagi pula, ayam itu kan makan cacing, bukan makan rizki manusia." Tetangganya menghela nafas panjang dan berkata, "Ah, Abu Nawas, kamu selalu punya jawaban untuk segala hal. Tapi, izinkan aku bercerita. Beberapa hari yang lalu aku terbangun pagi-pagi dan berjalan ke suatu tempat. Di sana, aku menemukan sebuah cincin emas yang tergeletak di tanah. Aku yakin cincin itu jatuh pada malam sebelumnya. Coba kalau aku tidak bangun pagi-pagi, tentu aku tidak akan mendapatkan rizki berupa cincin emas itu." Abu Nawas tertawa kecil mendengar cerita itu. Dengan tenang ia berkata, "Kawan, aku rasa kamu hanya mengada-ngada. Tadi malam aku berada di jalan yang sama dan aku tidak melihat ada cincin emas di sana." Tetangganya tetap bersikeras, "Baiklah, mungkin kamu tidak melihatnya. Tapi menurutku, ini ada hubungannya dengan bangun pagi. Jika aku tidak bangun lebih awal, aku pasti tidak akan menemukannya." Abu Nawas tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Coba pikir baik-baik. Orang kehilangan cincin emas itu pasti bangun jauh lebih pagi darimu untuk mencarinya." Mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu logis, tetangganya hanya bisa terdiam. Ia tidak dapat membantah perkataan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia memilih untuk pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara Abu Nawas tetap tersenyum puas. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Tetap lakukan yang terbaik untuk hari ini, karena setiap langkah kecil yang kau ambil akan membawamu lebih dekat pada impianmu. Jangan takut gagal, karena kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Tetap semangat, tetap berusaha, dan jangan pernah berhenti belajar. Ingat, hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Berikan yang terbaik dan percayalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetap melangkah, tetap berjuang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdasan Abu Nawas.
Ia memanggilnya ke istana dan memberi sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, aku ingin kau membawakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini, perintah sang raja. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir keras. Namun, permintaan tersebut begitu aneh sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Wahai Paduka, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, apakah Paduka yakin ingin itu? Tanya Abu Nawas meyakinkan. Benar, aku ingin kau menemukan sesuatu yang benar-benar tidak ada di dunia ini. Kau punya waktu 3 hari, jawab sang raja. Abu Nawas pun pamit dari istana dan mulai berpikir siang dan malam. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia bingung. Hingga hari ketiga, ia masih belum menemukan solusi. Saat bersiap-siap berangkat ke istana untuk menerima hukuman karena gagal menyelesaikan tantangan, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah peti tua dan lapuk di sudut rumahnya. Dari mana peti ini berasal? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Aku menemukannya di gudang. Peti itu kosong dan sudah lama tidak digunakan, jawab sang istri. Abu Nawas pun tersenyum menemukan jawabannya. Ia pun segera membawa peti itu ke hadapan Baginda Raja. Paduka, inilah sesuatu yang tidak ada di dunia ini, kata Abu Nawas sambil membuka peti tersebut. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu melihat ke dalam peti. Namun, ia tidak melihat apapun. Apa maksudmu, Abu Nawas? Peti ini kosong, seru Baginda Raja. Benar, Paduka. Di dalam peti ini tidak ada apa-apa, dan sesuatu yang tidak ada di dunia ini tentu tidak mungkin bisa terlihat. Itulah jawaban dari permintaan Paduka. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku mengakui kecerdasanmu. Baiklah, kali ini kau menang, kata sang raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengelabui tantangan sang raja. Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar dan mendengar suara ramai dari dalam. Karena penasaran, ia masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam gereja, dua pendeta sedang berdebat sengit. Pendeta pertama berkata, yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Dengan uang, kita bisa melakukan apa saja. Pendeta kedua membantah, tidak. Ilmu jauh lebih penting daripada kekayaan. Dengan ilmu, kita bisa meraih segalanya. Abu Nawas yang mendengar perdebatan itu berpikir sejenak. Lalu ia berkata, maaf,
Menurutku kalian berdua salah. Kedua pendeta itu menatap Abu Nawas dengan bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas pun tersenyum. Kekayaan itu penting, tapi tanpa ilmu, kekayaan bisa habis. Ilmu juga penting, tapi tanpa kekayaan, ilmu sulit dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi, yang paling penting adalah aku. Pendeta-pendeta itu semakin bingung. Kenapa kau yang paling penting? Abu Nawas menjawab dengan licik. Karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar dan sekarang aku lapar. Mana makan siangku? Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat dan perdebatan selesai dengan damai. Kisah selanjutnya. Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia melamar gadis tersebut. Namun, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya bernama Tuan Harun. Dia dikenal sangat sombong dan tidak menyukai orang miskin. Tuan Harun memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan merendahkan. Jadi kau yang ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas pun tersenyum santai. Betul Tuan, saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, yaitu kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas? Itu tidak cukup, aku ingin bukti. Abu Nawas pun pulang, lalu ia kembali ke rumah Tuan Harun sambil membawa seekor kambing hitam yang telah ditaburi tepung hingga tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Ini hanya trik bodoh. Jika tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang. Yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Tuan Harun yang mendengar Tuan Harun tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Akhirnya ia menguji Abu Nawas lagi. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas pun mengambil segelas air, mengaduknya perlahan, lalu menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Minumlah Tuan. Setelah meminumnya, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja keras, menghasilkan uang, dan bisa menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Baiklah, kau memang cerdas, kau boleh menikahi putriku. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca yang sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. Aduh, teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing itu segera menghampirinya. Maaf Abu Nawas, kambing saya tidak sengaja jatuh, katanya. Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. Siapa kau? Tanya Abu Nawas. Aku pedagang kambing, jawab pedagang itu. Abu Nawas menggeleng kepala. Apa itu pedagang kambing dan siapa aku ini? Orang-orang di sekitar mulai berkerumunan. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, Abu Nawas, apa kau baik-baik saja? Abu Nawas mengernyitkan dahi. Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak kenal. Semua orang saling pandang dengan bingung. Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya, seru mereka. Kabar bahwa Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Banyak orang yang mencoba mengembalikan ingatannya dengan berbagai cara. Seorang sahabat berkata, Abu Nawas, kau adalah orang yang paling cerdas di negeri ini. Namun,
Abu Nawas hanya menggeleng. Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa? Seorang penjaga istana pun datang dan berkata, Abu Nawas, raja sangat menyayangimu. Dengan polos Abu Nawas menjawab, siapa itu raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku? Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Ia punya rencana. Tangkap Abu Nawas dan masukkan dia ke penjara. Perintahnya dengan tegas. Abu Nawas yang kebingungan langsung melonjak. Apa? Jangan, aku tidak mau. Raja tertawa. Kau sudah ingat siapa dirimu sekarang, Abu Nawas? Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. Sepertinya aku sudah ingat, Baginda. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal, tapi soal penjara pasti kau langsung ingat. Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya sambil tertawa. Sepertinya kepalaku butuh helm supaya tidak tertimpa kambing lagi. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad digemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Dia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika. Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya. Tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku? Tanya sang raja. Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan? Tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun, ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk. Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. Baginda Raja, ada apa hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu. Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, Baiklah,
Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari mana? Orang asing itu menjawab, dari 2 ditambah 1. Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana? Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana? Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal, tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya. Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana. Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar, keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.